Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Manikomalia. Saya merupakan mahasiswi dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2412011081, NODPK 07, dan saya dari kelas 1D. Jadi, di video kali ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah agama Hindu saya. Sebelum saya menyampaikan Dharma Wacana, izinkan saya untuk menyampaikan panganjali umat terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya. Om Swastiastu. Hadirin umat sedharma yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas keasungkerta waranugraha Ida, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana yang penuh rahmat dan kebahagiaan. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan topik manusia dan Atman dalam pandangan masyarakat Hindu. Menurut saya, topik ini sangat penting untuk dipahami karena akan menjadi dasar pemikiran spiritual kita sebagai umat Hindu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian ingin tanyakan juga, yaitu apa sih sesungguhnya hubungan antara manusia, tubuh, dan Atma? Dan bagaimana masyarakat Hindu memahami keberadaan Atma sebagai esensi terdalam dari kita. Jadi, semua ini akan kita bahas di dalam Dharma Channel yang bertopikkan manusia dan Atman dalam pandangan masyarakat Hindu. Yang pertama, manusia dalam konsep Hindu, di dalam ajaran agama Hindu, manusia ini dikenal sebagai makhluk Tripramana, yaitu makhluk yang memiliki tubuh fisik, stula sarira, tubuh halus, suksma sarira, dan tubuh penyebab, karana sarira. Tubuh fisik ini merupakan tubuh yang dapat terlihat, sementara tubuh halus meliputi pikiran, kecerdasan, dan ego kita. Sementara tubuh penyebab adalah tubuh yang menyimpan karma, serta menjadi penyebab keberadaan kita di dunia. Namun, di balik ketiga lapisan tersebut, terdapat juga esensi sejati dari manusia, yaitu Atman. Dalam kitab Bhagavad Gita, bab 2 sloka 23, Krishna menjelaskan kepada Arjuna, Nainam cindati sastrani, Nainam dati pawakah, na cainam kledayanti apu, na sosyati, yang artinya, Atman tidak dapat dipotong oleh senjata, tidak dapat dibakar oleh api, tidak dapat dibasahi oleh air, dan tidak dapat dikeringkan oleh angin. Sloka ini menunjukkan bahwa Atman ini bersifat kekal, tidak terpengaruh oleh elemen duniawi, dan tidak dapat dihancurkan. Atman adalah percikan kecil dari Brahman yang merupakan sumber dari segala kehidupan. Kemudian, adapun hubungan tubuh, pikiran, dan Atman kita. Tubuh manusia sebagaimana dijelaskan dalam Chandogya Upanishad, bab 8 sloka 7, hanyalah alat atau kendaraan bagi Atman untuk menjalani kehidupan di dunia material ini. Dalam teks tersebut, terdapat ajaran yang terkenal dengan Tattvamasi, yaitu artinya aku adalah kamu, atau itu adalah kamu. Frasa ini menyiratkan bahwa setiap individu sebenarnya adalah perwujudan dari Brahman. Dengan kata lain, Atman yang ada di dalam diri kita adalah Brahman dalam skala yang kecil. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki potensi untuk menyatu dengan Tuhan melalui jalan spiritualnya. Hubungan antara tubuh dan Atman diibaratkan sebagai hubungan antara kereta dan pengendaranya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Katha Upanishad bab 1 sloka 3
Subbab 3. Atmanam ratiham Vidi sariram ratam evaca Budim tu saratim widi mana pragaram evaca, yang artinya, ketahuilah bahwa tubuh adalah kereta, Atman adalah pengendara, kecerdasan adalah kusir, dan pikiran adalah kendali. Sloka ini akan mengajarkan bahwa tubuh adalah alat, pikiran adalah kendali, dan kecerdasan adalah pemandu kita di dunia. Dan Atman adalah inti yang mengarahkan perjalanan hidup manusia. Jika kusir adalah kecerdasan, maka kita harus mampu mengendalikan pikiran kita dengan baik. Maka perjalanan hidup akan berjalan sesuai dengan Dharma. Adapun pandangan Atman dalam kehidupan umat Hindu, yaitu dalam masyarakat Hindu, keberadaan Atman menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Tubuh manusia akan kembali menjadi abu, tetapi Atman tidak akan pernah menjadi abu dan akan terus melanjutkan perjalanannya. Konsep ini mempengaruhi cara masyarakat Hindu menjalani kehidupan, yaitu dengan menekankan pentingnya Trikaya Parisuddha. Berpikir yang baik yaitu Manachika, berkata yang baik Wachika, dan berbuat yang baik Kayika. Melalui ketiga aspek ini, manusia menjaga kesucian dirinya sehingga dapat menjalani Dharma dengan sebaik-baiknya. Pemahaman tentang Atman juga akan menjadi landasan bagi pelaksanaan Panchayatna, yaitu 5 jenis pengorbanan suci dalam agama Hindu, yang merupakan kewajiban kita sebagai umat Hindu. Adapun bagian-bagian dari Panchayatna ini, yang pertama ada Dewayatna, di mana Dewayatna ini merupakan persembahan kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widewasa melalui doa, puja, dan upacara suci. Dewayatna merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang telah Ide Sang Yang Widewasa berikan, terhadap segala berkah yang telah Ide Sang Yang Widewasa berikan. Ketika kita melakukan Dewayatna ini, kita akan memahami bahwa Atman dalam diri kita adalah percikan dari Tuhan. Maka, setiap persembahan yang kita lakukan akan menjadi lebih bermakna ketika kita memahami Dewayatna ini apa. Lalu, yang kedua ada Pitrayatna, di mana Pitrayatna adalah penghormatan kepada leluhur yang sering dilakukan melalui upacara seperti ngaben dan memukur. Dengan melaksanakan Pitrayatna, kita menghormati perjalanan Atman leluhur yang telah kembali ke sumbernya, yaitu Ide Sang Yang Widewasa. Hal ini akan mencerminkan keyakinan kita bahwa hubungan antara manusia dan leluhur tidak akan pernah terlepas dan tidak hanya bersifat fisik, tetapi bersifat juga spiritual. Kemudian ada Resiyatna, yaitu penghormatan kepada guru atau resi yang telah memberikan ajaran Dharma kepada kita. Melalui pelaksanaan Resiyatna, kita mengapresiasi peran para guru yang telah membuka jalan bagi kita untuk mengenali kebenaran dan menjalani hidup sesuai dengan Dharma. Lalu ada Manusayatna, yaitu pelayanan kepada sesama manusia, seperti membantu orang lain, melakukan kegiatan sosial, atau melaksanakan upacara adat seperti pernikahan, metatah, atau potong gigi. Kemudian, hal ini akan mengajarkan bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini, dan keberadaan kita harus bermanfaat untuk orang lain. Yang terakhir, ada Bhutayatna. Bhutayatna adalah persembahan kepada makhluk lain dan lingkungan. Ini mencakup penghormatan kepada alam semesta dan menjaga keseimbangan ekosistem, serta melindungi lingkungan. Ketika kita menyadari bahwa Atman tidak hanya dalam diri manusia, tetapi dalam makhluk lain, kita akan lebih peduli terhadap alam dan semua ciptaannya. Setelah itu,
Setelah kita melakukan pancayatnya, tentunya di dalam manusia dan Atman, dalam pandangan masyarakat Hindu ini, ada yang namanya moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Moksa ini merupakan salah satu tujuan tertinggi dari umat Hindu. Dan hadirin umat yang sedharma, pemahaman tentang Atman dan pelaksanaan pancayatnya adalah langkah awal untuk menuju tujuan hidup tertinggi, yaitu moksa. Moksa adalah kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian, yaitu samsara, di mana Atman yang telah tercerahkan akan menyatu kembali dengan Brahman. Terdapat dalam Kitab Mundaka Upanishad, bab 3 sloka 9 diajarkan bahwa Brahmawit, Brahmawiya, dan Bawati, yang artinya orang yang mengetahui Brahman akan menjadi satu dengan Brahman. Sloka ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mengenali identitas sejatinya sebagai Atman dan mencapai penyatuan dengan tujuan Tuhan melalui jalan spiritual. Dan untuk mencapai moksa ini, umat Hindu diajarkan menjauhi sifat-sifat duniawi yang mengikat seperti kama, yaitu nafsu, kemudian ada kroda, yaitu amarah, lalu loba, yaitu keserakahan, dan moha, yaitu kebingungan, lalu ada mada, keangkuhan, dan sebagai gantinya, kita harus menjalani kehidupan dengan penuh kebajikan dan kesadaran spiritual. Ada 3 jalan utama yang dapat kita lakukan untuk menempuh moksa, yaitu yang pertama ada Janada Marga, yaitu jalan pengetahuan yang melibatkan pembelajaran mendalam tentang kitab suci dan merenungkan hakikat Atman dan Brahman. Kemudian yang kedua ada Bhakti Marga, yaitu jalan pengabdian melalui doa-doa dan penuh kecintaan terhadap Tuhan. Kemudian yang ketiga ada Karma Marga, yaitu jalan tindakan yang melibatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan tulus tanpa mengharapkan hasilnya. Kemudian, kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari ini akan senantiasa menjaga kesadaran spiritual dalam pikiran, ucapan, dan tindakan, sebagaimana yang dapat dijelaskan dan dinyatakan dalam Kitab Bhagavad Gita bab 6 sloka 5, yaitu Udarat Atmanatmanam Natmanam Awasadaya, yaitu yang artinya seseorang harus mengangkat dirinya sendiri lalu pikirannya dan jangan membiarkan dirinya jatuh. Sloka ini akan mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan disiplin spiritual atau mencapai kebahagiaan sejati. Baik, hadirin umat sedharma yang berbahagia, sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah anugerah dari Tuhan. Tubuh fisik yang diberikan hanyalah sementara, tetapi Atman adalah kekal. Dengan memahami hakikat dari Atman ini, melaksanakan pancayatnya, dan menjalani kehidupan sesuai dengan Dharma, kita dapat mencapai moksa dan menyatu dengan ide Sang Yang Widewasa. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya berikan. Saya harap Dharma Wacana ini memberikan manfaat kepada teman-teman yang telah menonton dan umat Hindu Sedharma yang telah menonton. Sekian dari Dharma Wacana saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang membuat tersinggung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.